Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Berita terbaru yaitu GoTotok alias TikTok yang beritanya udah beberapa waktu lalu sih, setahu saya udah berapa ya? Seminggu yang lalu apa ya? Atau 2 minggu yang lalu berita tentang GoTotok ini. Jadi Tokopedia, sorry TikTok ngedompleng atau ya intinya bersenyawa atau merger dengan TikTok Shop ya. Tapi nggak tahu juga apakah TikTok sosial medianya juga. Ya itulah intinya seperti itu, dan saya nggak akan bahas itu. Silakan teman-teman cek aja beritanya sendiri, dan saran saya coba follow aja ini IG-nya Om Botak, cerita Om Botak ini perihal tentang update-update terbaru nih, sangat up to date Instagramnya. Saya juga baca info-info terbaru dari sini. Ini penjelasan-penjelasan tentang TikTok sama Tokopedia yang per besok insya Allah akan mulai launching ya si Gototok ini. Namanya tetap sama TikTok Shop, tapi ada tulisan Tokopedia-nya gitu dah. Jadi silakan baca aja ke cerita Om Botak atau uh, yang lain juga nggak apa-apa. Di sini video ini saya cuma mau menyampaikan opini saya soal Gototok ini. Pertama, saya merasa agak janggal soal Gototok ini. Kenapa? Janggalnya gini, satu, yang Cina-Cinaan, oke, Cina-Cinaan sudah solve karena si TikTok ada yang baru ini, katanya, bukan katanya, secara resmi bilang bahasa harus pakai bahasa Indonesia, jadi bahasa-bahasa Cina. Bahkan ada yang bilang jual barang ada screenshot tulisan Cinanya langsung keblokir. Jadi soal kecina-cinaan mereka tindak lanjuti. Jadi kan tutup 2 bulan yang lalu, salah satu alasannya gara-gara banyak produk Cina yang cross border dan lain sebagainya. Jadi Cina-Cinaan solve dengan salah satunya dengan bahasa di lebih ketat lagi, dan mereka bikin kampanye beli lokal. Si Gototok ini Tokopedia Gojek TikTok Tokopedia ini bikin kampanye lokal untuk besok di 12.12. Cuman yang aneh soal sosio commerce. Karena apa? Karena sebaca saya ya, entah saya yang silap, si Tokopedia TikTok ini sama aja. Kita check outnya sama aja, buyer juga belinya sama aja, seller uploadnya sama aja, nyaris nggak ada perbedaan. Saya nggak nemuin perbedaan yang signifikan dari user experience-nya. Padahal kan waktu ditutup itu kan salah satu isu terbesarnya adalah gara-gara TikTok itu social commerce. Katanya sosial media nggak boleh bergabung sama e-commerce. Makanya ditutup. Sekarang dibuka lagi dengan sama aja. Kan jadi bingung. Ya nggak sih? Jadi eh 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 ya jadi bingung aja kan. Sosio sosial salah satu alasannya ditutup oleh pemerintah, nggak boleh sosial media bersatu sama e-commerce. Lalu sekarang TikTok Shop akan sama aja, tidak ada perbedaan. Awalnya saya mengira oke, di sosial media, di media sosial, terus ngeklik terus kita kelempar ke aplikasi Tokopedia karena katanya nggak boleh disatuin, alias harus dipisah. Ternyata sama aja bersatu. Oh, berarti jangan-jangan maksudnya kemarin itu adalah secara perizinan. Jadi bukan secara user experience. Saya kira ada upaya dari pemerintah untuk melindungi orang-orang yang impulsif gitu ya, biar nggak terlalu banyak banyak belanja mungkin ya. Karena kan dari sosial media mudah banget menghasutnya dan sebagainya. Jadi monopoli kan, kontennya juga monopoli oleh oleh si TikTok. Walaupun sebenarnya itu kan user generated content ya, TikTok yang user TikTok yang upload. Cuman kan TikTok seenak dia aja, mau misalkan ya konten kreator ini deh yang di-up dan sebagainya, itu seenak dia aja. Jadi ini aja yang saya agak janggal. Jadi socio commerce ini seperti apa? Sepertinya sih hanya dari sisi peraturan aja, bukan dari sisi user, sisi kita sebagai pembeli atau kita sebagai penjual. Jadi sama aja. Ini yang membuat saya janggal. Ini opini saya pertama. Opini saya kedua, saya mau wait and see karena besok juga 12.12, insya Allah traffic naik lah. Insya Allah traffic naik, konversi insya Allah naik di Shopee ya. Setelah itu saya mau wait and see karena saya lagi gas AMS ya, affiliate marketing solutionnya Shopee. Mungkin akan saya stop dulu gasnya karena saya baru ini beberapa hari lalu baru deal beberapa influencer untuk nge-live-in produk saya di Shopee. Lalu saya tanya, tadi pagi saya tanya, Mbak live juga di TikTok nggak? Oh live juga. Waduh, satu, dia konsentrasinya akan terbelah pasti ya, nggak hanya di Shopee. Dua, ada kemungkinan dia akan full balik lagi ke TikTok.
Padahal saya dealnya Shopee. Mungkin produk saya juga dibawa ke TikTok ya. Cuman masalahnya toko saya di TikTok itu nggak sebagus toko saya di Shopee lah. Jadi mungkin ada trust di situ atau gimana. Makanya saya mau nunggu dulu, wait and see dulu. Lagi gas AMS-nya akan saya stop dulu atau pause dulu deh, di pause. Di pause bukan di stop ya, di pause dulu. Saya mau lihat mungkin seminggu ke depan. Lalu iklan Shopee juga saya akan tipis-tipis dulu. Karena Shopee kan lagi ngebombardir 12-12 ya. Di TV anak saya lagi nonton Agent Ali, tiba-tiba 12-12, di YouTube tiba-tiba 12-12, tiba-tiba ada berita ini Hamin 1 12-12, jadinya ketutup semua. Jadinya di mana peak day itu biasanya adalah ajang untuk retargeting orang-orang yang visit sebelumnya. Itulah kenapa di peak day itu trafficnya nggak naik tinggi, cuman konversinya naik sampai 3 kali 4 kali. Kenapa? Karena orang-orang yang ATC sebelumnya itu dihajar untuk check out di tanggal hari hanya di 12-12. Cuman sekarang terdistraksi oleh beritanya TikTok. Kita nggak tahu nih TikTok sama Tokopedia ini di 12-12 besok akan ada gebrakan apa? Apakah tetap predatory pricing? Kayaknya itu nggak ada hal deh, karena Shopee juga kan jual mobil apa, Agya seharga Rp12.000, itu kan predatory pricing walaupun mungkin cuma satu pieces. Lalu ya entahlah, yang jelas masih ketidakjelasan. Afiliator juga saya kontak yang sudah saya bayar itu sepertinya masih bingung. Jadi saya akan wait and see dulu. Ini opini saya yang kedua. Lalu opini saya yang ketiga, saya sejujurnya agak kecewa, ternyata si TikTok Shop bangkit lagi dengan gameplay yang sama. Jadi gameplaynya sama aja, usernya sama aja. Saya kira akan ada lebih perbedaan yang signifikan, ternyata sama aja. Dari sisi user, dari sisi seller sama aja. Jadi kecewanya di situ kenapa? Karena saya belum, kalau boleh saya bilang belum jago, bukan gak jago ya, karena saya juga berusaha terus untuk bikin konten yang bagus di TikTok. Kami belum nemu aja, jujur aja saya belum nemu aja formulanya untuk bisa FYP, untuk bisa bikin konten yang disukai. Ya itu aja, bisa dibilang hampir menyerah lah untuk bikin konten yang FYP. Sebenarnya untuk konten kami di TikTok oleh afiliator FYP beberapa kali sih, cuman sayangnya nggak ada yang keranjang kuning. Sedih sekali nggak ada yang keranjang kuning. Dan konten kami langsung cuma 1 kali kalau nggak salah FYP. Kayaknya nggak pernah. Aduh lupa saya. 1 kali deh ya ada kayaknya. Tapi kan dari ribuan percobaan. Jadinya kami belum jago bikin konten. Jadinya kalau gameplaynya sama, gameplaynya tetap seperti TikTok sebelumnya, yaitu orang yang paling jago bikin konten yang akan mencuat. Wah, itu yang membuat saya sedikit kecewa. Tadinya saya kira mau lebih teknikal gitu, lebih ke kata kunci kayak Shopee, karena saya lebih suka yang teknikal gitu, tapi ternyata enggak. Ya itulah, ini opini saya yang ketiga. Yang pertama tadi saya janggal soal social commerce ini. Bingung aja gitu. Yang kedua, saya akan wait and see. Yang ketiga, saya pribadi kecewa tapi tetap semangat karena ini babak baru. Mudah-mudahan meskipun gameplaynya sama tapi semuanya kita lebih mungkin ada kesempatan baru aja. Karena kan gini, karena waktu libur 2 bulan ke belakang kan banyak yang pindah ke Shopee ya. Banyak yang pindah ke Shopee, afiliator pindah ke Shopee, seller pindah ke Shopee. Mungkin setelah TikTok buka ini nggak semuanya balik lagi ke TikTok. Mungkin. Jadinya kesempatan lebih terbuka lagi. Ya begitulah. Kita lihat selanjutnya. Oke, nah itu juga janggal. Nah, satu lagi poinnya itu juga janggal. Kok 2 bulan doang gitu, 2 bulan doang, dan pas kayak seakan-akan Shopee dikasih kesempatan oleh pemerintah untuk, ini teori konspirasi saya ya, seakan-akan Shopee dikasih pemerintah, nih Shopee gue kasih lu 2 bulan, coba bisa nyanyiin TikTok nggak? Nah, kita lihat nanti 2 bulan balik lagi, coba lihat yang balik lagi ke TikTok itu berapa persen, yang stay di Shopee berapa persen, atau 100% balik lagi, atau semuanya balik 0%. Gitulah, kita lihat nanti, kita wait and see dulu apa yang akan terjadi seminggu 2 minggu ke depan dan akhir tahun ini. Oke, itu aja opini saya. Anda boleh banget gak sepakat. Ini betul-betul opini saya pribadi soal gua totok ini, Tokopedia TikTok ini. Silakan teman-teman, kalau yang mau komen opininya seperti apa, tuliskan di kolom komentar di bawah. Sekian, jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.